Halo my bestot, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Seperti biasa di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film psikopat lagi ya guys ya, yang berjudul My Bloody Valentine tahun 2009. Seperti di judulnya, film ini mengisahkan tentang teror psikopat di hari Valentine. Oke lah, daripada kalian kesal-kesal karena buka pacebook isinya orang bucin melulu, mending kalian saksikan saja video ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan sebuah berita lokal yang menceritakan tentang 6 orang yang terjebak di sebuah pertambangan. Namun naasnya 5 dari 6 orang itu telah dihabisi oleh rekannya yang bernama Harry Warden. Polisi pun belum tahu pasti penyebab mereka dihabisi karena Harry Warden kini masih koma di sebuah rumah sakit. Kemudian kita dialihkan ke sebuah rumah sakit tempat di mana Harry Warden dirawat. Tidak lama kemudian ada seorang suster yang berniat mengecek keadaan si Harry, namun dia pun nampak kebingungan saat si Harry Warden tidak ada di tempat tidurnya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kalem, karena film pun baru dimulai. Singkat waktu, beberapa lama kemudian para polisi pun datang ke rumah sakit itu karena mendapatkan laporan betapa syoknya mereka saat melihat para penghuni pasien sudah modar mengenaskan bak di acak-acak monyet. Di tengah kengerian, seorang syarif pun menduga bahwa pembantaian yang terjadi ini dilakukan oleh si Harry Kopet yang sudah sadar dari komanya. Kemudian kita dialihkan ke bekas pertambangan di mana para pemuda yang bernama Axel ditemani oleh ayangnya yang bernama Irene sedang mengadakan pesta Valentine di tambang itu bersama teman-temannya. Lalu si Axel pun mengajak teman-temannya untuk masuk ke bekas pertambangan ini. Namun si Tom yang mendengar bahwa di pertambangan ini bekas pembantaian yang dilakukan oleh si Harry Warden menolak untuk masuk dan berniat menunggunya di mobil. Karena tak ingin memaksa, si pacar yang bernama Sarah pun berniat masuk sendirian menyusul si Irene dan si Axel. Axel? Where are you guys? Well, this out. Betapa syoknya si Sarah setelah melihat si Adul modar mengenaskan di tangan si Kopet Balincong. Kemudian si Sarah yang ketakutan pun langsung ngabret seedan-edannya. Tidak lama kemudian dia pun diajak bersembunyi oleh si Axel dan si Irene. Dixon, is that you? Dirasa ini kesempatan, mereka pun berniat untuk kabur. Namun sueknya si Axel malah dikojot.
Sungguh mubazir, si Bondon pun harus modar setelah dicium sekop. Dirasa ini kesempatan lagi, si Axel dan si Sarah pun bergegas untuk kabur. Tidak lama kemudian dia pun bertemu dengan si Tom, namun si Tom bukannya kabur, dia malah ngajedog. Sementara itu si Sarah dan si Axel berhasil keluar dari pertambangan ini. Kemudian si Sarah pun berniat untuk menolong si Tom, namun si Axel menahannya karena takutnya dia ikut menjadi korban juga. Melihat si Sarah yang hampir saja modar tercium balincong, si Axel pun bergegas pergi dari pertambangan itu meninggalkan si Tom sendirian. Setelah melihat buruannya kabur, si Kopet ini pun berniat untuk memburu si Tom. Jelas saja si Tom yang ketakutan pun bergegas untuk kabur. Stay down, Harry. Tepat pada waktunya, di saat si Kopet itu akan menghabisi si Tom, untung saja ada dua serip yang datang dan langsung menembak si Kopet itu hingga kabur. Dan akhirnya si Tom pun berhasil selamat. Singkat waktu 10 tahun kemudian setelah kejadian pembantaian yang terjadi di pertambangan itu. Dan kini si Axel pun sudah menjadi sheriff di kota itu, dan entah bagaimana ceritanya si Sarah menjadi istrinya bukan si Irene. Tidak lama kemudian si Sarah pun meminta izin ke si Axel untuk pergi bekerja. Setelah si Sarah pergi, si Bondon yang bernama Megan pun memberikan kode ke si Axel. Entah kode apa, si Axel pun bergegas pergi menyusulnya. Kemudian kita dialihkan ke sebuah kabin di tengah hutan di mana si Axel dan si Megan yang baru saja selesai ngaduk. Rupanya selama ini mereka telah berselingkuh dari si Sarah. Dan dari perselingkuhan itu, si Megan sudah mengandung bibit dari si Axel. Singkat waktu kita pun diperlihatkan ke si Tom yang baru saja tiba ke kota ini setelah 7 tahun lamanya menghilang. Dan kini pertambangan itu pun kembali berfungsi dan diwariskan ke si Tom setelah ayahnya modar. Kemudian di malam harinya, si Tom yang sudah tidak mempunyai siapa-siapa di kota ini pun berniat menginap di sebuah hotel. Sesampainya di kamar, si Tom yang masih merasakan trauma pun harus selalu meminum obat agar dia bisa melupakan kejadian kelam itu. Sementara itu di kamar lain, kita pun diperlihatkan ke si Irene yang baru saja selesai ngaduk bersama pria botak yang bernama Frank. Dan ternyata si Frank merekam pergabrutan yang mereka lakukan. Jelas saja si Irene pun kesal dan meminta si Frank untuk menghapusnya. Namun si Frank menolaknya dan bergegas untuk pergi. Tak ingin video gabrutnya tersebar, si Irene pun bergegas untuk menyusulnya sampai lupa memakai skin. Frank! Give me the fucking tapes or I swear! Melihat si Frank dicucuk oleh balincong, jelas saja si Irene pun ketakutan dan bergegas untuk kabur. Mendengar seseorang yang akan datang, si Kopet balincong pun bergegas untuk bersembunyi.
Ternyata itu adalah pemilik hotel yang sedang mencari asunya. Dirasa asunya ada di dalam lemari, dia pun berniat untuk mengeceknya. Honestly, the closet. Melihat si pemilik hotel modar dicucuk balincong, si Iren pun jadi semakin ketakutan. Dan sueknya, si Kopet itu pun jadi mengetahui keberadaannya. Naas sekali si Iren pun harus modar setelah perutnya dicucuk balincong oleh si Harry Kopet. Singkat waktu di keesokan harinya, para polisi pun datang ke hotel itu. Dan betapa syoknya si Axel setelah melihat mantan kekasihnya sudah modar mengenaskan dengan jantung yang menghilang. Lalu kita dialihkan ke si Sarah yang sedang bekerja di supermarket, namun dia pun kaget saat melihat kedatangan si Tom. Jelas saja si Sarah pun tak percaya bisa melihat mantan tercintanya itu lagi. Karena si Sarah merasa si Tom sudah modar dikarenakan lama menghilang tanpa kabar selama 10 tahun lamanya. Kemudian si Tom pun meminta maaf dan berniat untuk menjalin hubungan kembali. Namun setelah melihat foto keluarga si Sarah sudah menikah dengan si Axel, seketika si Tom pun langsung merasakan sesak di dada dan memutuskan untuk pergi. Kemudian kita dialihkan ke si Axel yang sedang mencari tahu siapa di balik pembunuhan si Iren. Sementara itu si Martin yang melihat rekaman dari kameranya si Frank pun menduga bahwa si Kopet Balincong sudah kembali lagi meneror kota. Namun si Axel tidak mempercayainya karena dia sempat mendengar bahwa si Kopet Balincong sudah modar ditembak oleh si Sheriff Burki. Dia pun beranggapan bahwa ada orang lain yang memakai kostum si Harry Kopet itu. Tidak lama kemudian si Axel pun mendapatkan bingkisan dari seseorang. Kemudian dia pun berniat untuk membukanya. Sontak saja mereka pun kaget setelah tahu isi dari kado itu adalah jantungnya si Iren. Kemudian di keesokan harinya si Tom pun berniat masuk ke dalam pertambangan untuk menemui si Abah Ben yang ada di dalam pertambangan itu. Lalu si Chris pun berniat untuk mengantarnya. Sesampainya di lorong 3, si Chris pun berniat untuk menghubungi rekannya. Sementara itu si Tom berniat untuk mengecek area lorong. Setelah berhasil mengurung si Tom, si Kopet Balincong pun berniat untuk melancarkan aksi kopetnya ke si Chris. Find your ass with both hands. Melihat si Chris yang modar dirujak si Kopet Balincong, si Tom yang ketakutan pun berusaha keluar dari kurungan itu. Tidak lama kemudian para penambang pun datang, namun sueknya si Kopet Balincong sudah menghilang bagaikan dileg-leg jurig. Sementara itu para penambang yang baru saja sampai pun kaget setelah melihat si Chris sudah modar mengenaskan. Kemudian mereka pun berniat untuk mengeluarkan si Tom. Setelah itu si Tom pun menjelaskan apa yang sudah terjadi.
Singkat waktu kita pun diperlihatkan ke si Sarah yang sedang berada di rumah sakit. Lalu dia pun melihat si Tom yang sedang diobati oleh seorang suster. Kemudian dia pun berniat untuk bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kemudian si Abah Burki pun menjelaskan bahwa si Tom baru saja diserang oleh si Kopet Balincong. Tidak lama kemudian si Excel pun datang. Si Excel yang cembokur pun langsung membacoti istrinya karena sudah caper ke si Tom. Lalu si Excel yang mendengar si Tom diserang si Kopet Balincong pun menduga bahwa si Tom hanya mengada-ngada saja. Karena sebenarnya si Kopet Balincong itu sudah lama modar ditembak oleh si Abah Burki. Jika si Tom tidak percaya, si Abah Burki pun akan menunjukkan kuburannya. Singkat waktu lagi mereka pun bergegas pergi ke kuburannya si Harry Kopet. Tidak lama kemudian akhirnya mereka pun sampai. Namun betapa paniknya mereka setelah melihat kuburan si Harry Kopet seperti dibongkar seseorang. Si Abah Burki pun beranggapan mungkin saja ini ulah binatang buas yang ada di hutan ini. Namun si Excel yang tidak terlalu yakin memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Beberapa lama kemudian si Tom yang tak ingin dianggap gelo oleh si Excel pun berniat pergi ke pertambangan untuk membuktikan bahwa si Kopet Harry benar-benar masih hidup. Walaupun si Burki melarangnya, namun si Tom kekeh ingin pergi ke sana. Sesampainya di pertambangan, si Tom pun berniat untuk masuk. Namun dia pun melihat seseorang di atas pertambangan itu. Dirasa itu si Kopet, si Tom pun berniat untuk mengikutinya. Setelah jauh apruk-aprukan melewati hutan, si Tom pun melihat sebuah rumah di tengah hutan. Kemudian dia pun berniat masuk ke rumah itu. Lalu kita dialihkan ke si Abah Ben yang kepoloran akibat kebanyakan minuman oleng. Tidak lama kemudian dia pun mendengar sesuatu, lalu si Abah Ben pun berniat untuk mengeceknya. Finish you. Naas sekali si Abah Ben pun harus modar setelah dicucuk balincong oleh si Kopet. Kemudian di keesokan harinya, jasad si Abah Ben pun ditemukan kepolisian di kuburannya si Harry Kopet. Dirasa si Kopet itu mengincar orang-orang terdekat si Excel pun meminta si Martin untuk mencari si Abah Burki dan si Tom karena dia yakin sebentar lagi si Kopet itu akan mengincar mereka. Kemudian kita dialihkan ke si Sarah dan si Megan yang sedang beberes di supermarketnya. Namun mereka pun kaget saat mendengar sesuatu. Lalu si Sarah dan si Megan pun berniat untuk mengeceknya. Hello? Welcome to the club. Here's Sarah. Dan ternyata itu adalah si Kopet Balincong yang berniat untuk menghabisi mereka. Sontak saja mereka yang ketakutan pun langsung ngabret seedan-edannya.
Di tengah ketakutan, si Sarah pun meminta si Megan untuk keluar lebih dulu melewati jendela. Come on, come back! Tidak lama kemudian si Axel pun datang dan langsung menenangkan si Sarah. Kemudian si Sarah pun meminta si Axel untuk segera menyelamatkan si Megan. Sontak saja si Axel pun shock parah saat melihat selingkuhannya sudah modar mengenaskan. Melihat si Megan modar seperti itu, si Sarah pun jadi semakin ketakutan. Kemudian kita dialihkan ke seorang polisi bernama Icih yang sedang berjaga di rumahnya si Axel. Sementara itu di dalam, anaknya si Axel lagi asik menonton TV ditemani oleh susternya yang bernama Bikokom. Malang sekali, Bikokom pun harus modar dicium balincong. Kembali ke si Sheriff Icih yang sedang asik membaca koran. Tidak lama kemudian si Abah Burki pun datang dan memberitahukan ke si Icih bahwa ada psikopat di dalam rumahnya. Si Abah Burki yang sudah ujur pun meminta si Icih untuk mengecek ke dalam rumah. Sesampainya di dalam, si Icih pun bertemu dengan si bocil yang ketakutan. Dirasa belum aman, si Icih pun meminta si bocil untuk bersembunyi lagi. Sementara dia akan pergi mengecek. Mendengar teriakan si Icih, si Abah Burki pun berniat untuk menyusulnya. Namun tiba-tiba naas sekali, si Abah Burki pun harus pergi ke alam baka setelah dicucuk balincong oleh si Kopet. Kemudian kita dialihkan ke si Tom yang berniat menelepon si Sarah. Setelah terhubung, si Tom pun berkata bahwa dia tahu siapa sebenarnya si Kopet balincong itu. Dia pun mengajak si Sarah untuk pergi ke suatu tempat agar dia tahu siapa sebenarnya si Kopet balincong itu. Si Sarah yang penasaran berniat untuk ikut. Tidak lama kemudian si Axel pun datang ke rumah sakit untuk menjemput si Sarah. Namun sueknya si Sarah sudah dijemput oleh si Tom 10 menit yang lalu. Mendengar istrinya dijemput oleh si Tom, si Axel pun panik dan bergegas untuk menyusulnya. Kembali ke si Sarah yang mempertanyakan tujuan si Tom. Kemudian si Tom pun menjelaskan bahwa dia ingin mengajak si Sarah pergi ke rumah lamanya si Axel yang ada di tengah hutan. Lalu si Tom pun berkata lagi bahwa si Axel tidak sebaik yang si Sarah pikirkan. Jelas saja si Sarah pun kebingungan dengan perkataan si Tom itu. Tidak lama kemudian si Sarah pun mendapatkan telepon dari si Axel yang menyuruhnya untuk secepatnya keluar dari mobilnya si Tom. Karena si Axel sudah mengetahui bahwa si Tom adalah penghuni rumah sakit Gelo sejak 7 tahun lalu. Di mana si Axel yakin bahwa si Tom lah si Kopet balincong itu sesungguhnya. Jelas saja si Sarah yang lebih mempercayai si Axel pun meminta si Tom untuk menurunkannya. Namun si Tom menolaknya dan memaksa si Sarah untuk tetap ikut agar dia bisa membuktikan bahwa perkataan si Axel tentang dirinya itu salah. Namun si Sarah yang tidak mempercayainya lagi berniat untuk melakukan sesuatu.
Akibat kejadian itu, mobil si Tom pun harus menabrak pohon petai yang tumbang. Namun untungnya si Sarah masih bisa selamat. Selagi si Tom pingsan, si Sarah pun bergegas untuk kabur. Sesampainya di hutan, si Sarah pun meminta si Axel untuk menjemputnya. Kemudian si Axel pun meminta si Sarah untuk menunggu di rumah lamanya yang ada di tengah hutan. Dirasa itu tempat yang aman, si Sarah pun bergegas untuk pergi. Sesampainya di rumah itu, si Sarah pun bergegas masuk untuk bersembunyi. Namun saat di dalam, si Sarah pun menemukan sebuah surat si Megan untuk si Axel. Kemudian dia pun berniat untuk membacanya. Setelah membaca surat itu, si Sarah pun shock karena sekarang dia sudah mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya itu. Si Sarah pun menyangka bahwa si Kowet Balincong itu adalah si Axel. Dan si Sarah pun menduga bahwa si Axel lah yang sudah menghabisi si Megan. Di tengah rasa tak percaya, si Kowet Balincong sudah ngajogrok di belakangnya. Walaupun harus merasakan incok karena tikus ruk dari loteng, si Sarah pun berhasil lolos dari si Kowet Balincong dan bergegas pergi mencari tempat yang aman. Kemudian si Sarah pun disuruh oleh Pak Sutradara bersembunyi di dalam pertambangan agar filmnya lebih seru. Tidak lama kemudian si Axel pun datang dan berniat untuk menyelamatkan si Sarah. Namun si Sarah yang sudah menemukan bukti di rumah lamanya menuduh si Kowet Balincong itu adalah si Axel. Kemudian si Axel pun menjelaskan bahwa itu hanya akal-akalan si Tom saja untuk menjebak dirinya. Tidak lama kemudian si Tom pun datang dan berkata ke si Axel bahwa dia harus berhenti membohongi istrinya itu. Sontak saja si Sarah pun kebingungan siapa yang harus dia percaya. Melihat istrinya yang kebingungan, si Axel pun meminta si Sarah untuk menembak dua-duanya agar si Kowet yang sebenarnya bisa modar ditembak oleh si Sarah. Di tengah kebingungan, si Tom pun melihat si Kowet Balincong ada di belakang si Sarah. Kemudian dia pun meminta si Sarah untuk menembak si Kowet Balincong itu. Namun anehnya, si Axel dan si Sarah tidak melihat keberadaan si Kowet Balincong itu. Sarah, he's right there! Shoot him! Oh, ternyata akibat rasa trauma yang dia alami, si Tom pun berhalusinasi bahwa si Kowet Balincong itu masih ada. Dan dari rasa traumanya itu, si Tom pun menjadi gelo hingga akhirnya dialah yang menjadi si Kowet Balincong itu. Dirasa sudah tahu sebenarnya, si Axel pun berniat untuk menangkapnya. Melihat suaminya dicucuk oleh Balincong, si Sarah pun berniat untuk menembaknya. Namun karena ragu-ragu, hingga akhirnya si Tom pun berhasil kabur. Melihat suaminya yang harus merasakan mulus ekstrim, si Sarah pun berniat untuk membawanya keluar dari tempat ini. Namun saat akan keluar, tiba-tiba si Tom sudah siap dengan Balincong Kowetnya. Dirasa tidak kuat jika harus melawannya lagi, si Axel pun mengajak si Sarah untuk bersembunyi.
Di persembunyian, si Axel pun meminta si Sarah untuk menembaknya. Namun jangan sampai meleset karena pelurunya cuma tinggal satu. Sungguh GG, dengan satu tembakan satu kopet melayang. Apakah si Tom benar-benar sudah modar? Beberapa lama kemudian tim SAR pun datang dan salah satu dari mereka menemukan si Tom yang tertimpa reruntuhan. Kemudian dia pun berniat untuk menolongnya. Hey! Can you tell me your name? Lalu kita dialihkan ke si Sarah dan si Axel yang berhasil diselamatkan. Kemudian si Martin pun menanyakan keberadaan si Tom. Dengan pedenya, si Axel pun mengatakan bahwa si Tom sudah modar. Dengan menggunakan kostum tim SAR yang dia habisi, si Tom pun berhasil lolos dari kejaran polisi. Apakah kekopetan si Tom akan berlanjut? Dia peduli biagong karena film pun sudah berakhir. Oke lah ngab, mungkin segitu saja alur cerita film dari My Bloody Valentine tahun 2009. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.